Oke, mungkin langsung aja ya. Eh, karena di sini kan Kak Zidan mau wawancara untuk posisi sekretaris umum, mungkin bisa langsung aja ceritakan sedikit tentang diri Anda. Nama saya Zidan Abdillah, asal dari Kebumen. Saya sekarang kuliah di UNS, jurusan Manajemen Administrasi. Oke, terus apa alasan Anda ingin menjadi staf sekretaris umum di Komadiksi Smart UNS? Saya melihat organisasi Komadiksi Smart UNS karena menurut saya organisasinya sangat terstruktur dan saya ingin mengembangkan kemampuan saya dan menambah pengalaman. Menurut Anda, apa tugas paling penting dari seorang sekretaris umum dalam menjaga profesionalitas organisasi? Menurut saya sebagai sekretaris dalam organisasi yaitu membuat surat kepada anggota-anggota lain untuk rapat Ada lagi? atau untuk kegiatan lainnya. Terus, bagaimana karakter pribadi Anda bisa mendukung pekerjaan di bidang kesekretariatan? Karakter saya disiplin, terus jujur, mungkin bisa membantu organisasi. Oke, terus mengenai pengalaman dan keterampilan teknis, apakah Anda pernah mengurus surat menyurat atau administrasi sebelumnya? Kalau pernah, coba Anda jelaskan dan apa yang Anda lakukan. Sebelumnya saya pernah mengurus surat menyurat administrasi di organisasi sekolah. Yang saya lakukan yaitu membuat surat, terus membagikan kepada siswa-siswa di sekolah, kepada guru. Oke, itu dalam kegiatan apa? Dalam kegiatan ulang tahun sekolah. Oke, SMA. Iya. Oke. Bagaimana cara Anda memastikan surat keluar atau masuk sudah sesuai dengan format resmi, misalnya font, margin, kop surat, dan ukuran kertas? Saya menggunakan template resmi organisasi. Udah. Jika ada proposal atau LPJ dari bidang lain yang tidak sesuai dengan format, bagaimana Anda akan menanganinya secara profesional? Saya mengembalikan surat tersebut dengan feedback yang jelas dan berkesopan. Oke, lalu bagaimana Anda mengatur nomor surat agar tidak terjadi nomor ganda atau salah catat? Saya menggunakan penomoran surat. Oh ya, lalu apa strategi Anda untuk menyimpan arsip digital dan fisik supaya rapi, mudah dicari, dan tetap aman? Saya menggunakan folder tahunan, bulan, dan harian, dan saya menggunakan juga nama yang jelas agar mudah dicari. Lalu, apa pengalaman Anda memakai Word, Excel, Google Drive, atau aplikasi lain yang bisa membantu dalam tugas administrasi? Saya cukup mahir dalam menggunakan Word, Excel, dan Google Drive. Karena sebelumnya juga saya sering menggunakan Word, Excel, dan Google Drive. Oke. Lalu ini perihal komunikasi dan juga teamwork. Bagaimana Anda akan bekerja sama dengan sekretaris bidang lain agar proposal dan LPJ itu masuk tepat waktu? Saya menghubungi, terutama saya dapatkan nomor sekretaris bidang lain untuk bisa menghubungi agar tidak terjadi miskomunikasi. Baik. Jika ada bidang yang terlambat mengumpulkan LPJ, apa langkah Anda untuk menangani hal itu? Sebelum deadline kita
saya akan memperingatkan ke bidang lain kalau deadline-nya sudah mepet. Oh ya, bagaimana Anda menjaga komunikasi yang sopan, jelas, dan juga saat berhubungan dengan pihak eksternal seperti biro kemahasiswaan atau MAWA? Bisa diulang? Bagaimana cara Anda menjaga komunikasi yang sopan dan juga jelas saat berhubungan dengan pihak eksternal, misalnya kepada biro kemahasiswaan atau MAWA? Saya menggunakan bahasa yang baku dan terutama bahasa yang sopan. Oke, lalu jika Anda harus mengurus banyak dokumen sekaligus, bagaimana cara Anda menentukan prioritas? Saya akan mengerjakan yang deadline-nya lebih cepat daripada tugas-tugas yang lain. Oke, itu saja. Yes. Oke, pertanyaan yang terakhir, jika arsip digital tiba-tiba hilang karena error, apa yang pertama kali Anda lakukan? Saya akan mencoba kembali mengembalikan yang saya terutama saya mencoba dulu dokumen tersebut, kemudian kalau kemungkinan saya tidak bisa, saya akan meminta bantuan kepada pihak lain. Oke. Baik, sebelum wawancaranya saya tutup, mungkin dari Zidan ada pertanyaan terlebih dahulu. Dari mungkin sekian ya dari saya. Oke, kalau sudah mungkin saya ucapkan terima kasih untuk Zidan atas waktunya sudah mau diwawancara hari ini. Untuk hasilnya nanti akan dikabarkan di lewat email atau WhatsApp segera. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Selamat sore. Oke. Ini atas nama Kak Baruna ya. Iya. Hari ini kita akan melakukan wawancara untuk bidang sekretaris umum. Mungkin bisa langsung saja ceritakan sedikit tentang diri Anda. Nama saya Baruna Irfan dari Prodi D3 Manajemen Administrasi angkatan 2023. Oke. Mungkin apa yang Anda ketahui tentang Komadiksi Smart? Dan saya ketahui tentang Komadiksi Smart itu suatu organisasi untuk mahasiswa KIPK yang ada di Universitas Gadjah. Baik. Lalu apa alasan Anda ingin menjadi staf sekretaris umum di Komadiksi Smart UNS? Saya ingin menjadi sekretaris di Komadiksi ini karena satu dan utama prodi yang saya ambil yaitu manajemen administrasi. Oke. Lalu menurut Anda apa tugas paling penting dari seorang sekretaris umum dalam menjaga profesionalitas organisasi? Apa tugas yang paling Penting seorang sekretaris umum. sekretaris umum itu tugasnya yang paling penting mungkin membuat surat menyurat, terus melakukan kearsipan Baik. Lalu bagaimana karakter pribadi Anda bisa mendukung pekerjaan di bidang sekretariatan? Saya itu orangnya yang teliti, terus agak perfeksionis, sama ingin menjadi pemimpin gitu. Oke, baik. Perihal pengalaman dan juga keterampilan teknis, apakah Anda pernah mengurus surat menyurat atau administrasi sebelumnya? Lalu jika pernah, apa yang Anda lakukan? Sebelumnya saya pernah melakukan surat menyurat
tantangan di bidang seperti saya melakukan seperti itu, seperti surat menyurat, melakukan kearsipan gitu. Bisa saya lakukan kalau surat menyurat, membuat surat ke dinas seperti itu. Oke. Lalu bagaimana cara Anda memastikan surat keluar atau masuk sudah sesuai dengan format resmi, misal dari font, margin, kop surat, dan juga ukuran kertas? Bagaimana cara Anda memastikan surat keluar atau masuk sudah sesuai format resmi seperti font, margin, kop surat, dan juga ukuran kertasnya? Mungkin sebelumnya bisa melakukan sosialisasi untuk melakukan surat menyurat agar sesuai dengan organisasi yang lain. Oke. Misal jika ada proposal atau RTJ dari bidang lain yang tidak sesuai dengan format, bagaimana Anda akan menanganinya secara profesional? Saya akan mengembalikan surat tersebut ke bidang yang tadi salah dan meminta revisi surat tersebut. Baik. Lalu bagaimana Anda cara untuk mengatur nomor surat agar tidak menjadi nomor ganda atau salah catat? Cara Anda? Dan saya akan membuat surat Agar tidak terjadi nomor ganda atau salah catat. Bagaimana cara Anda untuk menghindari itu? saya akan melakukan proses kembali untuk semua surat yang saya buat agar tidak ada kesalahan. Lalu apa strategi Anda untuk menyimpan arsip digital dan fisik supaya rapi, mudah dicari, dan juga tetap aman? Untuk digital, saya akan menggunakan Google Drive dan membuat folder agar rapi dan mudah dicari. Untuk fisiknya, mungkin bisa disimpan di sini kabinet agar tidak ada kerusakan. Oke, lalu apa pengalaman Anda memakai Word, Excel, Google Drive, atau aplikasi lain yang sesuai dengan tugas administrasi? Saya sering melakukan pembuatan surat menggunakan Word dan sering membuka dan menggunakan Excel gitu deh. Oke. Lalu bagaimana Anda bekerja sama dengan sekretaris bidang yang lain agar proposal dari RTJ ini bisa masuk tepat waktu? Saya akan melakukan komunikasi ke sekretaris bidang lain dan meminta RTJ tersebut untuk mengirimkan ke saya sebelum deadline. Misal jika ada bidang yang terlambat mengumpulkan RTJ, apa langkah Anda yang akan dilakukan? Saya akan terus menghubungi ke bidang tersebut agar secepatnya dikirimkan RTJ ke saya. Lalu bagaimana Anda menjaga komunikasi yang sopan dan jelas saat berhubungan dengan pihak eksternal, misalnya ke biro kemahasiswaan? Saya akan melakukan komunikasi dengan bahasa yang baku dan sopan terhadap mawar. Lalu, misal jika Anda harus mengurus banyak dokumen sekaligus, bagaimana cara Anda untuk menentukan prioritas? Mungkin bisa mengurutkan sesuai deadline yang paling cepat dan nanti ke yang paling lama gitu. Oke, baik. Lalu pertanyaan yang terakhir, jika misal arsip digital tiba-tiba hilang karena error, apa yang pertama akan Anda lakukan? Sebelum pada saat mengarsipkan, saya mungkin akan melakukan backup data tersebut agar menjadi 2 dan menyimpannya di drive atau SSD yang lain. Oke, baik. Karena pertanyaannya sudah habis, mungkin sebelum ditutup dari Kak Baruna ada pertanyaan feedback untuk saya.
Serikat. Oke, karena pertanyaannya sudah habis, mungkin dari Kak Baruna ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Belum, Kak. Oke, baik. Mungkin saya ucapkan terima kasih untuk waktunya Kak Baruna hari ini. Untuk wawancara hari ini kita selesaikan. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Oke, dengan Kak Christina Natali. Oke, hari ini karena kita ada wawancara untuk bidang sekretaris umum, mungkin langsung saja bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Christina Natali Ardani dan saya biasa dipanggil Nathan. Saya di sini dari Prodi D3 Manajemen Administrasi dan saya mendaftar di sekretaris umum ini karena di sinilah saya juga bisa berkembang menurut saya sendiri karena ini juga selaras dengan prodi saya yaitu Manajemen Administrasi yang dimana saya dapat mengolah surat menyurat, surat masuk ataupun keluar dan mengurus proposal dan yang lainnya. Oke, baik. Lalu kalau boleh tahu apa yang Anda ketahui tentang Komdiksi Smart sebelumnya? Oke, Komdiksi Smart itu merupakan organisasi yang menjadi wadah bagi mahasiswa penerima KIPK untuk menjalankan program-program yang banyak yang terkait dengan KIPK Korea sendiri di Universitas 11 Maret. Oke, lalu apa alasan Anda ingin menjadi staf sekretaris umum di Komdiksi Smart UNES ini? Baik, seperti yang sudah saya bilang tadi yang awalnya, saya mendaftar di sini karena yang pertama ini selaras dengan prodi saya yaitu D3 Manajemen Administrasi yang dimana saya tentunya pasti sudah mengetahui tentang berbagai hal surat menyurat, surat masuk, keluar, membuat dokumen, proposal, LPJ, dan tidak lupa juga mengarsipkan dokumen. Oke, baik. Menurut Anda, apa tugas paling penting dari seorang sekretaris umum dalam menjaga profesionalitas organisasi? Baik, untuk tugasnya sendiri, seorang sekretaris yang utama tentunya mengurus administrasi, yang dimana itu pastinya mengurus surat keluar masuk, LPJ, proposal, dan juga arsip digital maupun digital tadi. Baik, menurut Anda, bagaimana karakter pribadi Anda bisa mendukung pekerjaan di bidang kesekretarisan? Baik, karakter saya itu, saya orang yang teliti dan juga sedikit perfeksionis dan juga saya mampu berkomunikasi dengan semuanya dengan baik, dengan sopan dan terstruktur. Dan saya juga tidak akan membiarkan kesalahan sekecil apapun yang terjadi dalam dokumen-dokumen yang akan saya tangani nanti. Baik, lalu apakah Anda pernah mengurus surat menyurat atau administrasi sebelumnya? Kalau pernah, coba Anda jelaskan apa yang Anda lakukan. Untuk mengurus surat menyurat tentunya saya sudah pernah, dimulai dari saya sekolah hingga saat ini saya berkuliah. Yang pertama saya tentunya mengurus surat masuk maupun keluar dari organisasi, membuat proposal dan LPJ dalam event maupun dalam panitiaan organisasi, dan juga saya juga mengurusi arsip digital maupun non digital. Nah, digitalnya tentu saja saya akan Lalu, bagaimana cara Anda memastikan surat keluar atau masuk ini sudah sesuai dengan format resmi, misalnya dari font, margin, kop surat, dan juga ukuran kertas? tentunya dari awal saya akan melakukan sosialisasi dan atau pemberitahuan terhadap semua bidang yang akan menggunakan proposal itu untuk diajukan kepada pihak yang akan menerimanya. Saya akan melakukan sosialisasi bagaimana penomoran surat itu dengan baik, lalu juga saya akan menyesuaikannya dengan tempat organisasi. Baik, lalu jika ada proposal atau LPJ dari bidang lain yang tidak sesuai format, bagaimana cara Anda untuk menanganinya secara profesional? Baik, untuk masalah itu, yang pertama-tama saya akan menghubungi terlebih dahulu. Saya akan menghubungi bidang lain itu dengan bahasa yang sopan dan juga
saya akan mengoreksi ataupun merevisi surat tersebut, lalu akan saya sampaikan dengan baik sebagaimana mestinya. Lalu saya juga akan membuatkan deadline untuk pembaharuan surat tersebut agar kemudian bisa menjadi baik. Oke, lalu bagaimana Anda mengatur nomor surat ini agar tidak terjadi nomor ganda atau salah catat? Baik, untuk cara saya itu, saya akan yang sebelumnya, sebelum saya akan Lalu bagaimana Anda mengatur nomor surat agar tidak terjadi nomor ganda atau salah catat? baik, untuk itu saya akan melakukan yang awalnya saya akan melakukan penomoran dulu di spreadsheet ataupun saya akan menggunakan buku agenda pribadi saya untuk agar tidak terjadi kesalahan seperti penomoran ganda tersebut. Oke. Lalu apa strategi Anda untuk menyimpan arsip digital dan fisik supaya rapi, mudah dicari dan juga tetap aman? Baik, untuk arsip digitalnya tentu saja saya akan membackup dulu terlebih dahulu melalui Google Drive ataupun semacamnya, dan saya akan menggunakan arsip non fisik. Ya, saya akan menggunakan file, maps, dan juga ram arsip untuk mengarsipkan surat tersebut agar bisa tersimpan dengan baik. Oke. Sebelumnya Kak Tina ada pengalaman memakai Word, Excel, Google Drive atau aplikasi lain untuk tugas administrasi? Baik, untuk itu tentunya saya sering menggunakannya karena sekali lagi saya ulang, saya adalah lulusan dari Dua, tiga. Oke, lalu ada pengalaman memakai Word, Excel, Google Drive atau aplikasi lain untuk tugas administrasi? Oke, untuk itu tentunya saya sudah sering melakukannya, baik itu Word, Excel maupun Google Drive untuk penyimpanan. Karena sekali lagi saya ulang, saya adalah mahasiswa manajemen administrasi yang tentunya hal seperti itu, memakai Word itu sudah biasa saya gunakan untuk membuat surat dan sebagainya. Dan untuk Excel saya juga sudah menguasai rumus-rumus dasar Excel untuk kedepannya akan digunakan sebagaimana mestinya. Dan untuk penyimpanannya melalui Google Drive ataupun yang lainnya saya juga sudah menguasainya sejak saya sekolah. Baik, bagaimana Anda akan bekerja sama dengan sekretaris bidang lain agar proposal dan LPJ masuk tepat waktu? Baik, untuk hal itu yang semestinya saya lakukan yang pertama, saya akan membuat deadline yang tepat. Maksudnya saya akan membuat batas waktu pengumpulan yang indah, dan juga jika nantinya bidang tersebut akan mengirimkan surat, saya akan mengingatkan sebelumnya. Sebelum deadline itu saya akan mengingatkan bagaimana surat tersebut apakah sudah benar penomorannya ataupun formatnya sudah sesuai dengan organisasi atau belum. Seperti itu. Oke. Misal nanti jika ada bidang yang terlambat mengumpulkan LPJ, apa langkah yang Anda lakukan? Jika ada bidang yang telah mengumpulkannya, untuk pertama-tama saya akan menghubungi kembali ke bidang tersebut, kepala bidangnya. Saya akan menanyakan dulu. Baik, jika ada bidang yang terlambat mengumpulkan, yang pertama-tama saya akan memberikan perpanjangan deadline yang jelas dan juga terstruktur. Tentu saja saya akan menghubungi bidang tersebut untuk segera memperbaikinya agar tidak terjadi kesalahan, dan juga saya akan mengingatkan kembali, menegaskan secara pribadi agar segera mengumpulkan sebelum deadline itu, dan untuk kedepannya agar tidak terulang lagi. Oke, baik. Lalu bagaimana Anda menjaga komunikasi yang sopan dan jelas saat berhubungan dengan pihak eksternal, misalnya ke pihak biro kemahasiswaan atau mawar? Baik, untuk menjaga komunikasi ya tentunya saya akan menggunakan bahasa yang formal, baik dan sopan pada orang eksternal itu. Dan saya juga akan menggunakan bahasa yang terstruktur dan terperinci agar tidak terjadi miskomunikasi antara sekretaris umum dengan pihak eksternal. Baik. Jika Anda harus mengurus banyak dokumen sekaligus, bagaimana cara Anda menentukan prioritas? Baik, untuk saya dapat menentukan prioritas, tentu saja saya akan memulainya dengan hal yang sulit dan juga sudah mepet. Saya akan memulainya dari deadline yang paling mepet, dan juga yang terakhir saya akan baik, untuk
prioritas, saya akan mengurutkannya dengan sesuai deadline. Saya akan membahas surat itu dari deadline yang mepet, lalu saya akan berlanjut ke deadline yang masih jauh. Saya juga akan mengurutkannya dari surat yang kira-kira sulit ke yang paling mudah. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, jika misal arsip digital itu tiba-tiba hilang karena error, apa yang pertama akan Anda lakukan? Baik, untuk hal tersebut seperti yang sudah saya beritahukan yang tadi, saya sudah melakukan backup data. Maka saya bisa membuka kembali file backup itu, yang dimana itu biasanya yang membawakan organisasi. Saya akan membuka backup organisasi tersebut dan saya akan periksa kembali apakah hal itu masih ada. Jika pun masih ada dan aman, saya akan memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi. Oke, baik. Karena itu tadi sudah pertanyaan yang terakhir, mungkin sebelum saya tutup wawancaranya hari ini, dari Kak Kristina ada pertanyaan feedback untuk saya. Ya, saya ingin bertanya untuk tugas sekretaris untuk tahun ini, apakah ada program kerja yang membutuhkan administrasi yang sangat besar ataupun yang sulit ya untuk tahun ini? Oke, Jika saya diterima. Oke, baik. Kalau untuk tahun ini di bidang sekretaris umum itu ada cukup tantangan itu di saat program kerja kompetisi festival, karena itu termasuk program kerja yang besar dan juga melibatkan banyak pihak, baik dari kampus atau mungkin dari luar kampus. Nah, itu membutuhkan cara yang lebih teliti dan juga lebih ribet dibanding dengan mengurus dari pihak kampus saja. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup dari saya. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan untuk wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Tina. Saya tutup. Terima kasih. Terima kasih juga. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light